Ya, selamat datang di channel KDRT. Kali ini kita ada di markas besarnya ORD Hexos. Knalpot cap 3 huruf. Bener ya Pak Haji ya? Pak Haji, 3 huruf ya? 3 huruf. Pak Haji langsung respon aja datang kemari. Pak Haji. Ya Bang. Ini gue sekalian minal aidin. Minal aidin wal faizin. Nah, nih, berarti gue deket sini aja nih. Deket Pak Haji nih. Pak Haji ikutan nih soalnya Pak Haji. Pak Haji. Iya, Bang. Ini kan kita nih ngikutin nih ya dari tahun kemarin ya. Iya. Tahun kemarin di ya. Eduton, di Mas Sakti dengan tim yang apa yang kemarin itu dibilang itu apa sih bro? Ada batch-nya atau gimana sih? Angkatan berapa? Kita modelannya regen terus. Jadi yang kemarin kan banyakan tuh dari angkatan 18, 2018, 2019, 2020. Oke. Sekarang kita turun ke 19, 20, 21. Oke. Gitu regenerasi. Udah regenerasi lagi regenerasi lah ya. yang terbaru lagi tahun yang sekarang. Karena seingat gue terakhir tuh kemarin kita masih ketemu sama Adit dan ini sekarang sama Yos ya bro ya. Betul. Oke. Nah, ini bro, kalau kita ngomongin sasis yang kita nggak ngomong sasis. Mobil balap yang lama sama mobil yang balap yang baru ini ada perbedaan apa atau ada modifikasi apa yang baru? Modifikasi yang baru dari segi kalau dari frame-nya dulu mungkin nggak gitu kelihatan ya Om ya. Tapi kita pakai kita berhasil mengurangi dan mengefisienin ukuran-ukuran dari frame ini. Jadi kita bisa pakai yang lebih tipis. Ya. Jadi jatuhnya nanti ke weight reduction dan segala macamnya Om. Terus dari segi packaging juga kita ada perbedaan kalau bisa dibandingin sama teman-teman mobilan tahun lalu. Kalau sekarang tuh kita banyakin untuk bisa tetap weight-nya dia di center Om. Oh, center of gravity ya berarti. Benar. Mainnya di jatuhnya nanti ke center of gravity sama distribution weight-nya itu juga itu perbedaan Om. Radiatornya kita juga ganti, kita pakai orisinil dari KTM-nya juga untuk radiator. Sama dari intake juga kita air intake-nya juga kita bikin sendiri baru Om pakai Oh, ini udah rubah sama yang kemarin ya. Beda lagi Om, betul. Kemarin sini kalau nggak salah ya. Ya, benar. Kemarin ke samping. Sekarang kita ke tengah. Ya. Nah, sebenarnya kita juga nggak bakal ngebahas teknikalnya secara detail karena kurang lebih kalau secara spesifikasi mesin sama ya. Kalau mesin kayak yang sebelumnya gitu dulu, kan. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian silakan cari. Kemarin di video kita tahun kemarin tuh ada kita nge-review mobil balap Bima Sakti juga. Dan ini sama. Ya. 2000 berapa sih? 2022 Om. 2022. Ini 2022. Maklum. Ini apa agak lama ini. Kemarin kita ketemu di IMS ya berarti Om. Di IMS ya, di IMS. Ketemu kita. Ada bro nggak di IMS? Ada. Oh, ada ya? Juga Om. Benar. Oh, cuma kemarin kayaknya lupa tuh temen ngobrol nggak kita kebanyakan ngobrol sama Adit ya. Soalnya gue kan biasa megangnya yang perkakian dulu. Iya. Gitu. Nah, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, ini ada yang menarik nih. Kenapa nih mobil ada di ORD Hexos? Tolong dijelasin nih Pak Haji, gimana nih Pak Haji? Jadi dari angkatannya Adit tahun kemarin, exhaust kita ini develop. Nah, terus ini 2 kali nih sebenarnya nih waktu dia sebelum ganti sasis. Dia ada perubahan spek, kita ingin juga exhaust baru. Taunya setelah itu mereka bikin sasis baru nih. Jadi 2 kali kita harus kesini lagi buat ada fitment yang inilah. Oh, di mock up lagi ya, di molding lagi ya. Sekaligus ngecek desibelnya apakah melewati regulasi atau sesuai. Nah regulasinya berapa bro? Desibel meter itu bro? Regulasi kita maksimal 110. 110. Dan tadi Pak Haji udah ngukur berapa tadi Pak? Udah aman. Cuman 101 di RPM 7000. Aman banget. Idle-nya 90, 89. Aman banget berarti ya? Regulasi aman. Siap. Nah, kalau dari ngelihat yang sekarang nih sama yang kemarin yang sebelumnya, kalau Pak Haji penilaiannya seperti apa kira-kira nih? Lebih well prepare ya kalau gue bilang sekarang. Well prepare ya. Kalau yang tahun kemarin karena kita ngikutin kan Jan, agak terburu-buru atau gimana gitu. Era Covid soalnya lockdown. Benar. Banyak hambatan jadinya ya. Nah, sekarang mereka ya dari manajemen, dari technical juga gue perhatiin intake baru, center of gravity-nya di lowin, distribution weight-nya diinin. Ya oke lah, harusnya lebih top ya, bisa juara nih. Pembalap ini harus lu diasah lagi ya. Boleh siap nih. Siap, masih ada waktu. Kita ketemuan lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih setelah ini kita akan ngobrol nggak mendetail soal mesin karena tadi balik lagi gue bilang sebenarnya kalau secara spesifikasi yang mendetailnya udah ada di video kita sebelumnya dan kita ngobrol tentang perubahan mobil yang baru ini dan persiapannya nanti karena nih bakal balap di Itali nih ya. Betul, balap di Itali tahun ini. Rencana kapan tuh balap di Itali itu? Balap di Itali kita 10 Juli. 10 Juli 10 ya? sampai 20 Juli. Ini berarti waktunya tergolong mepet nih karena sekarang aja udah April ya kan? April, Mei, Juni, Juli. Juni, 10. Betul. 3 bulan doang gitu kan. Sedangkan ini berapa persen nih kira-kira persiapan? Kurang lebih sudah 85%. Oh, 85%. Harusnya aman lah. Tinggal fine tuning aja terus juga pembalapnya banyak adaptasi sama si mobil supaya bisa ngasih input lagi ke
engineer-nya nih ya. Betul, balik ke Gitu. engineer lagi nanti. Balik ke engineer lagi. Ya udah, ikutin aja terus videonya, nanti kita bakalan lihat lagi kira-kira yang lebih mendetail apa nih yang bagus buat review. Oke, karena memang sebelumnya pada saat kita nge-review mobil Bima Sakti ini pada saat kepasang bodi, jadi nggak terlalu kelihatan dari angle apa namanya, angle posisi kaki-kakinya nih. Nah, ini saat ini kan nggak pakai bodi ya, jadi kelihatan banget. Tadi kan kita sempat bahas ya bro ya. Betul. Ternyata di sini offset bagian belakang ini lebih ke dalam dibandingin keluar gitu kan. Tadi gue sempat ngasih pertanyaan gitu kan, kenapa nih? Karena kalau kita ngeliat mobil-mobil F1 sebenarnya yang open wheel atau kita lihat go-kart, Ya. sebenarnya offset belakangnya lebih besar. ngebuka gitu, lebih lebar dibandingin offset depan gitu kan. Karena kenapa? Supaya memang untuk masuk cornernya juga lebih enak gitu kan, dan belakang juga tidak terlalu liar gitu Ya, kan. Nah, betul. terus tiba-tiba gue tersadarkan karena ngelihat nonton pada saat kalian waktu itu balapnya Jepang ya. Waktu itu kita balap di Jepang sama Yang terakhir? Ya, yang Oh terakhir iya, itu Belanda ya, Belanda terakhir ya, Belanda. Terakhir Ya. Belanda. Di Belanda kita lihat tracknya memang tracknya hampir mirip kayak track slalom meskipun tidak ngepot-ngepot kayak slalom, tapi tracknya sempit ya, bukan Sempit high speed banget, corner. betul. Nah, ternyata memang ini didesain memang untuk track seperti itu. Betul. Bener kan? Bener. Nah, coba kalau dari sisi lo penjelasannya kenapa dibikin seperti ini, nanti gue kasih pandangan gue sebagai pembalap. Kenapa juga memang ini nih sesuai dengan track yang kalian hadapi nanti pada saat balapan. Ya. Coba dari sisi lo dulu nih. Gini Om, jadi kita memang desain kalau istilahnya kita sebut itu sebagai track width depan dan track width belakang. Oke. Itu lebar antara ban itu. Dan memang track width depan kita desain yang depan itu lebih lebar daripada track width yang belakang. Oke. Itu nanti jatuhnya kita untuk ketika ada load transfer ke depan Om. Jadi Oke. kita fokuskan untuk load transfer ke depan sehingga nanti grip depan lebih banyak main. Oke. Kita incer untuk corner yang sempit dengan layout yang seperti di Iya. Belanda dan di Italia. Itu untuk dapat oversteer-nya lebih dari Iya, oversteer-nya. betul. Nah, makanya Mobilnya mungkin- jadi lebih rolling ya. Betul, oversteer mungkin istilahnya mungkin agak ngebuang belakang. Agak gitu ngebuang ya, belakang, modelannya betul. Seperti itu. Betul. Jadi itu Betul. nanti balik ke perhitungan yang udah kami lakuin. Betul. Setuju sih kalau ini sekedar kita sharing ya gitu. Sharing. Pengalaman kalau kita di balap memang dari settingan kaki-kaki, wheel alignment kita biasa bilang gitu kan, itu sangat-sangat penting banget gitu kan. Berbeda mobil, berbeda adaptasi settingan juga gitu kan. Karena balik lagi kayak misalnya gini, kita ngomongin kita balap WMR, balap Ya. jazz atau balap city hatchback gitu kan, yang dia penggerak depan gitu. Nah, terus penggerak depan dengan karakter sirkuit sentul, kalau belakangnya kita bikin diem, otomatis mobil pasti akan cenderung understeering gitu. Betul. Nah, mobil pas ketika belok pasti akan lebih lama. Karena kenapa? Karena understeer mau nggak mau gas kita akan sedikit Tarik angkat atau maintain gitu kan. Tapi gimana caranya nih pada saat di middle cornernya kita speednya bagus. Di exitnya juga masih tetap terkendali gitu kan. Nggak liar lah gitu mobilnya gitu kan. Nah, otomatis kalau kayak contoh misalnya kita di balap jazz itu biasanya kita offset depan sama belakang memang lebih kecil di belakang. Ya, betul. Lebih besar di belakang yang otomatis dalam artian tuh bannya lebih masuk. Iya. Depan lebih lebar. Tadi yang dibilang kalau bahasanya apa namanya? Track width dan load Tread weight dan load transfer. Nah, tread weight-nya tuh kalau masalah lebarnya tadi kan. Nah, balik lagi tujuannya apa sih? Tujuannya tadi supaya ngedapetin oversteering yang nyebabin mobil rolling speed-nya jadi lebih dapat. Bener kan? Gitu. Betul. Jadi nggak ada hambatan di belakang. Beda kalau kita ngomongin mobil F1 atau mobil go-kart gitu kan. Memang power dari delivery-nya itu besar gitu kan, dengan ban yang slick juga, grip yang bagus gitu kan. Otomatis juga walaupun memang belakangnya dilebarin justru itu malah dibutuhin gitu. Iya. Karena kenapa? Biar nggak terlalu oversteering, karena yang dihadapin juga tracknya high speed corner gitu, bukan low speed corner. Karena kalau settingan kayak gini pas ketika di bawah high speed itu justru malah bahaya banget, karena mobil pasti oversteering banget gitu kan. Gitu. Nah, perlu dicari titik yang idealnya gitu. Nih sama-sama gue juga dapat tambahin ilmu baru, sama seperti ketika sebelumnya ngobrol sama senior lo, Ya, si Adit gitu Mas kan. Adit, betul. Banyak hal-hal yang memang bahasanya tuh lebih engineering, lebih technical yang Iya. kalau gue implementasikannya tuh lebih, kalau kita bilang tuh lebih bahasa-bahasa orang otodidak gitu kan. Betul. Nah, kalau bahasa engineering itu kan lebih mendetail ya, bahasa buku ya gitu kan. buku kita. Dan itu sebuah pengetahuan buat kita, dan jadi di sini juga kita bukan bukan yang gua karena balap lebih tahu apa enggak, tapi justru kita di sini sharing ilmu, Saling transfer sharing. ilmu nih Betul, kita saling gitu kan. sharing, Nah, Tom. selanjutnya nih di sini ada perubahan lagi. Tadi lo bilang gitu kan. Sebelumnya kalau kita lihat di review kita yang sebelumnya, ini radiator kan di samping. samping. Ini ditempatin ke belakang. Balik lagi, ini tujuannya apa nih? Kenapa dikebelakangin?
kalau masalah prioritas utamanya itu kita pingin dapat untuk wake itu di tengah. Weight distribution ya. Wake distribution di tengah. Kalau dulu kan kita pakai satu yang sedikit lebih besar dan ditaruh di satu sisi. Dan itu ternyata ngebebanin banget di salah satu sisi. Ketika kita nyoba nimbang mobil kita itu kerasa banget. Kerasa banget ya. Dan juga problem lainnya adalah ternyata itu nggak optimal Om pendinginannya. Karena ketika kita taruh di samping itu ketutup oleh ban depan. Ketutup oleh ban depan dan kaki-kaki ban depan itu semua tutup gitu. Makanya kita pakai packaging yang baru seperti ini. Nah ini sekarang ditempatin belakang, nanti rencananya ini bakal ada wind tunnel lagi atau memang posisinya begini aja? Nanti kita akan ada side wing Om. Ada side wing yang ngarahin ke sini ya? Betul. Keren sih. Selain ngedapetin downforce, tapi angin juga diarahin buat dapat pendinginan maksimal ke radiator. Ke radiator juga. Nah, terus kalau dari sisi sasis sendiri, apa yang bikin sasis ini berbeda dengan generasi sebelumnya? Kalau sekarang itu kita dapat lebih banyak data lagi Om untuk gaya-gaya yang bekerja di frame kita, terutama di bagian torsional. Nanti bahasanya kita itu ada torsional rigidity atau torsional stiffness. Nah itu kita bisa ngolah itu lebih baik lagi di tahun ini berdasarkan input dari tahun lalu gitu. Dan itu kita berhasil untuk meredaksi wake tebal tipis dari tube-tubnya itu Om. Jadi itu nanti ngaruhnya ke wake reduction lagi. Ke weight reduction. Nah ini kan tadi seperti kita bahas, ini besinya ini seamless nih ya? Iya betul. Besinya seamless. Nah kalau ini pakai batang yang berapa milimeter ini? Kita kisaran antara 1,6 sampai 2 untuk tebelnya Om. 1,6 sampai 2. Untuk semuanya kita pakai tebelnya ya? Tebel ininya ya? Iya, diameter semuanya 1 inch kita pakai. Oke. Nah ini juga kalau gue lihat nih kayaknya kalau untuk masalah kaki-kaki ini masih sama kayak yang lama nih ya? Kurang lebihnya begitu. Kurang lebih masih sama ya, nggak ada perubahan? Ada sedikit perubahan, kita pakai bell crank atau rocker arm itu kita. Ini yang tadi nih ya, rocker arm ini ya. Kita CNC sendiri sekarang Om. Keren sih ini CNC-nya ya, karena emang CNC ya udah pasti rapi gitu kan. Lebih rapi. Beda sama bubutan biasa gitu kan. Kalau bisa dibandingkan itu kita lebih dapat stiffness-nya lebih dapat. Karena itu kan penting banget Om untuk perkakian sebetulnya stiffness itu. Jadi deflection itu nggak boleh ada sama sekali. Setuju. Dan kita akhirnya pakai metode seperti ini. Setuju. Apalagi nih untuk megang bagian suspension. Gitu kan, tentu harus dibikin lebih rigid lagi. Nah, terus selanjutnya ada yang perlu di-highlight lagi nggak ya? Apa bagian depan mungkin? Depan nanti kita lihat tuh pedal box. Pedal boxnya katanya baru nih ya? Iya. Dari yang sebelumnya. Nanti kita lihat ke bagian depan. Ini pedal boxnya ini agak sedikit unik nih. Karena biasanya kalau kita ngelihat pedal box pada umumnya, itu masternya biasanya ini bro ya, horizontal ya. Betul. Tiduran ya. Posisinya itu kalau nggak di belakang mendekati firewall, kalau nggak dia di bagian depan ke arah ke driver gitu kan. Tapi kalau ini posisinya vertikal. Nah, ini ada yang menarik nih, pasti ada sesuatu. Kenapa ini dibikin vertikal? Kenapa nih bro? Coba. Betul. Jadi ini kita bikin untuk pedal box kita baru dengan settingan yang bentuknya kurang lebih hampir vertikal gitu ya. Hampir vertikal betul. Hampir vertikal betul. Dan ini kita fokusnya itu adalah untuk packaging kita bakal bisa lebih pendek lagi Om. Bakal lebih pendek itu nanti ngaruhnya ke weight reduction dan mountingan untuk front wing. Akan lebih efisien lagi ketika kita menggunakan yang model pedal box seperti ini. Kayak gitu kurang lebihnya Om. Nah tentu pasti kan kinerjanya juga pasti akan nanti diuji pada saat tesnya ya. Betul. Kira-kira bakal optimal apa enggak gitu kan. Nah selanjutnya di sini ada perubahan lagi nggak? Maksudnya dari sisi elektronikalnya mungkin gitu, ada perubahan juga nggak? Kalau dari sisi yang baru lagi itu kita ada di ini Om, kita ada di masalah shifter juga kita bikin baru lagi dari karbon. Shifternya ya? Shifter dari karbon juga. Dan steering rack juga kita bikin. Ada pengaturan Ackerman baru di sini Om. Ackerman, sudut Ackerman di steering kita pakai sekarang itu. Itu biasanya kemana tuh bro? Pengaruh ke Ackerman itu pengaruhnya adalah kan kita pakai yang tight corner ya Om. Tight corner itu berarti kita fokuskan untuk mobil kita memakai settingan Ackerman dibandingkan dengan anti Ackerman. Ackerman itu adalah perbedaan sudut ketika berbelok antara roda kiri dan roda kanan untuk roda depan. Seperti itu Om. Jadi itu kita pakai Ackerman sehingga sudut yang luar itu akan lebih kecil belokannya dibanding sudut yang dalam untuk bisa ngikutin layout dari track lebih baik lagi. Itu paling. Nah ini bahasanya lebih detail. Justru gua butuh tambahan ilmu dari sini serapan nih, gitu kan. Hal yang baru untuk gua dengar gitu kan. Nah selanjutnya kalau dari mesin ini nggak ada perubahan, mesin masih sama ya? Iya. Balik lagi tadi kita nggak akan bahas detail, cuma kita ngebahas perubahan dari generasi
mobil Formula Bima Sakti yang sebelumnya, yang tahun kemarin dengan yang tahun ini. Dan tadi kita udah bahas semua. Terus selanjutnya setelah episode ini nanti kita mau ini bro ya, coba ya go-kart ya kita ya. Boleh, kita mau challenge nih anak-anak Bima Sakti nih buat cobain go-kart nih kita bareng. Kabarnya masih di Jogja nih pembalapnya. Pembalap masih ada di Jogja semua. Pada Jogja. 3 orang. Oke, siap, kabarin di sini, nanti kita bikin video seru-seruan, kita bakalan go-kart bareng. Nah, oke, kurang lebih kita doain mudah-mudahan semuanya lancar nih bro. Amin. Nggak ada masalah yang berarti untuk dihadapin, karena kan pasti tetap kan akan ada revisi-revisi lagi kan dari perbaikannya kan dan persiapannya. Yaudah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram dari Bima Sakti, Instagram gue juga Ican.99 dengan KDR Tim 22. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.